Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah rahimahuyakum. Setelah kita membahas tentang iman kepada malaikat, maka sebagai selingan ingin kita menyampaikan beberapa ayat di dalam Al-Quran ini yang menjadi sifat dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Dan ini sebenarnya mungkin beberapa kali disampaikan oleh Bapak Haji Mas'ud ya. Akan tetapi tidak ada salahnya apabila kita mengulang kembali ya, untuk kita bisa mengambil pelajaran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Furqan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan mulai ayat 63 sampai ayat terakhir. Ya, kurang lebih ada 14 ayat. Ya, ada 14 ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Yang di akhir dari ayat tersebut, di bagian-bagian akhir dari rangkaian ayat tersebut, Allah menyebutkan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyyatan wa salama. Ya. Mereka adalah orang-orang yang diberikan balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga ya, dikarenakan kesabaran mereka. Jadi sifat-sifat tadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat berikutnya ya, menjadi sebab mereka mendapatkan balasan surga ya. Nah, sehingga betapa penting bagi kita untuk ya pahami ya, kita pahami dan kita amalkan ya. Kita pahami dan kita amalkan. Di dalam sifat-sifat tersebut ada yang berupa anjuran ya, atau perintah, dan ada yang berupa larangan ya. Ya. Artinya mereka nanti kalau itu berupa perintah mereka laksanakan, kalau itu berupa larangan maka mereka tinggalkan. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang mengandung perintah dan juga larangan ya. Ya, tidak tepat apabila ada orang mengatakan yang penting saya melaksanakan perintah ya, kemudian larangan tidak dihiraukan. Ini tidak boleh ya. Atau sebaliknya, ada orang yang pokoknya tidak melakukan larangan tapi perintah tidak melaksanakan ya. Nah, ini juga tidak benar ya. Jadi sama-sama antara perintah dan larangan sama-sama merupakan bagian dari agama yang tidak bisa kita pisahkan ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita akan jelaskan secara ringkas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati ya. Artinya dengan penuh ketawaduan, tawadhu ya. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dalam bentuk menghina, dalam bentuk mengejek, maka mereka menjawab dengan salam ya. Mereka hanya mengatakan salam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini ayat yang pertama yang menjelaskan tentang ciri-ciri ibadur rahman. Dalam ayat ini ada dua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tawadhu
ya, tawadhu, hidup dengan penuh rendah hati, tawadhu di hadapan manusia. Tawadhu ini bisa dikatakan lawan dari sombong, ya, lawan dari congkak, ya, merasa tinggi, ya, merasa tinggi. Dan Allah larang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, ya, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, ya, merasa tak sepandi, merasa diri tinggi, merasa diri hebat, merasa diri benar, ya. Apa dampaknya? Dampaknya dia akan menolak kebenaran dari orang lain, kemudian meremehkan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya, yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan ada sedikit pun di dalam diri kita rasa sombong, ya, rasa ujub terhadap diri sendiri, merasa diri hebat, merasa diri segala-galanya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan meskipun kecil, ya, meskipun hanya sebesar semut, ya, maka dia tidak masuk surga, kata Nabi, ya, dia tidak masuk surga, ya. Jadi kita hilangkan Bapak Ibu, ya, sebagaimana sering kita dengar, karena sombong ini merupakan salah satu dari hak Allah, ya, salah satu dari hak Allah, karena hanya Allah yang pantas, ya, hanya Allah yang pantas. Sedangkan makhluk, ya, apalagi manusia, tidak benar-benar tidak pantas untuk sombong karena kelemahan mereka, karena pada hakikatnya mereka butuh kepada Allah. Karena pada dasarnya manusia itu benar-benar berada di dalam genggaman Allah. Ketika Allah berkehendak maka terjadi, ya. Sekuat apapun manusia, ketika Allah berkehendak maka dia akan hancur. Sekaya apapun manusia, ketika Allah berkehendak maka dia akan habis, ya. Jadi tidak pantas bagi seorang manusia untuk sombong. Maka Nabi SAW mengatakan tidak masuk surga kalau di dalam hati seseorang itu ada kesombongan meskipun sedikit, ya. Para sahabat bertanya kemudian, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada di antara kami suka menggunakan pakaian yang bagus, suka menggunakan sendal yang bagus? Maka Nabi SAW menjawab, ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Artinya itu bukan sombong, bahkan dianjurkan, ya, bahkan dianjurkan, ya, bisa berpahala orang yang menggunakan pakaian yang bagus, ya, bersih, rapi, harum, ya, ini berpahala karena akan membuat orang nyaman, membuat dia nyaman, ya. Orang tidak terganggu, ya, ketika melihatnya atau ketika menciumnya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan innallaha jamilu yuhibbul jamal. Meskipun kita tidak boleh berlebih-lebihan, ya, beli pakaian atau sendal yang harganya jutaan, ya, padahal segitu juga, atau beli pakaian yang banyak padahal yang dipakai cuma satu sih juga, ya, sekali pakai, ya. Ini tidak boleh kita berlebih-lebihan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah berlebih-lebihan karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, maka Nabi SAW kemudian mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau sudah berbicara, ya, tidak mau menerima mendengar dari orang lain, taunya hanya dia yang benar, ya. Nah, orang seperti ini konsekuensinya biasanya bagaimana? Dia akan meremehkan orang lain, ya. Ketika dia sudah tidak mau menerima informasi, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, maka cenderung dia akan remehkan orang lain, ya. Jadi sempurna sombongnya, ya. Naudzubillah. Maka Nabi SAW perintahkan kita atau ajarkan kita untuk berdoa kepada Allah agar dijauhkan
dilindungi dari sombong. Dalam doa yang Nabi ajarkan ya di setiap pagi dan di setiap sore hari, ya, beliau mengajarkan Allah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbana na'udzu bika minal kasali wa su'il kibari, ya, ya. Wa na'udzu bika min adzabin nar wa adzabil qabr, ya. Ya, ya. Panjang doanya. Di bagian akhir dari doa tersebut, ya, Nabi SAW mengatakan, wahai Rabb kami berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya, pagi hari ini kita berdoa Bapak Ibu, ketika kita selesai sholat, ya, ketika selesai sholat subuh kita berdoa, ya. Di antara doa kita apa? Ya, panjang, bagus sebenarnya doa ini. Kita mengatakan Rabbana, setelah sebelumnya kita memuji Allah, Rabbana nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Wahai Rabb kami memohon kebaikan pada hari ini dan kebaikan setelahnya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Jadi betapa bagus manfaatnya doa ini kalau kita panjatkan kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Rabbana na'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabb kami berlindung kepadamu dari sifat malas dan buruknya sombong. Ya. Nah, ini kita doa kepada Allah SWT setiap pagi dan sore hari. Nah, kalau sorenya lagi amsayna wa amsal mulku dan seterusnya. Ya. Jadi kita mohon khusus kepada Allah setiap hari Bapak Ibu, agar kita dijauhkan dari sifat sombong, ya. Menunjukkan betapa bahayanya sombong dan menunjukkan betapa banyak orang yang terperdaya, ya, kemudian menyombongkan diri. Nah, jadi yang pertama Allah SWT sebutkan, ya, berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Yang kedua Bapak Ibu, dan ini penting juga kita pahami, ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil, ya, bahasa kitanya jahil mungkin kurang ajar, ya, karena memang seperti itu, kurang ajar, ya, dia kurang belajar, kurang diajar, sehingga tidak punya ilmu. Nah, orang tidak punya ilmu ini namanya jahil, ya. Ya. Dan biasa Bapak Ibu jamaah ini, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang jahil atau orang kurang ajar bahasa kita, itu kalau ngomong, ya, sering melenceng, ya. Kalau ngomongnya sering melenceng, ya. Termasuk suka merendahkan orang, termasuk suka menghina orang, termasuk suka menjelekkan orang lain, ya. Jadi ada kaitannya juga dengan sombong tadi, ya. Nah, ketika orang-orang yang jahil seperti ini, ya, kita berhadapan dengan mereka dan mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kita, maka jangan dibalas, ya. Nah, ini yang terkadang emosi yang kadang tidak bisa dikendalikan, ya kan? Ya. Kita dilarang Bapak Ibu, ya, untuk membalas dengan celaan, ya. Lalu bagaimana apa yang harus kita lakukan? Qalu salama. Ya, mereka hanya menjawab dengan salam. Ya. Karena kalau kita jawab dengan salam Bapak Ibu, maka dua hal yang kita lakukan, yang kita dapatkan, ya, bagi kita, ya. Yang pertama kita dapat pahala. Ya, pertama kita dapat pahala karena kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, kedudukan kita di hadapan orang itu akan semakin tinggi, ya. Kedudukan kita akan semakin tinggi, ya. Nah, sebaliknya, ya, bagi orang yang menghina kita, orang yang jahil tadi, ya, kalau dia itu ternyata sadar bahwa dia itu salah karena menghina orang, maka dia akan tobat, kan? Karena ternyata orang ini malah balik mengucapkan salam ke saya, padahal saya yang menghina dia, ya.
Dia sadarnya tobat, kita dapat pahala lagi, orang itu juga menjadi baik. Kalau dia tidak sadar, ya, masih saja bertahan dengan sikapnya yang seperti itu, dengan ucapannya yang demikian, maka dia akan semakin rendah, ya. Dia akan semakin rendah, ya. Biarkan dia berbicara dengan perkataan yang buruk, kemudian dibalas dengan perkataan yang baik, ya. Jadi istilahnya na ngelawan tapi nebo tangkes, ya. Bagaimana cara kira-kira dia akan menjatuhkan kedudukan orang yang berkata salam kepadanya? Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, ucapan salam terkait dengan dalam kondisi itu benar-benar merupakan balasan yang paling baik, ya. Balasan yang paling baik, ya. Kita tidak dibolehkan untuk mencela, balas mencela. Kenapa? Kan akan sama jadinya, ya. Sama antara orang jahil tersebut dengan kita, ya, sama-sama jahil jadinya. Nah, ini kita sadari Bapak Ibu, ya. Jadi ketika ada orang berbuat jahil kepada kita, maka balas dengan salam. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kita bacakan secara singkat. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah, kepada Rabb mereka dengan sujud dan berdiri, ya, artinya mereka melaksanakan qiyamul lail, ya. Mereka melaksanakan qiyamul lail, ya, karena salat malam ini Bapak Ibu salat yang paling baik setelah salat fardu, setelah salat wajib. Salat malam ini lebih menjaga keikhlasan orang yang melaksanakannya, karena nggak ada yang lihat, jangankan tetangga, bahkan penghuni rumah yang sama saja kadang tidak tahu kalau dia itu sholat malam, ya. Dan Nabi SAW memberikan keutamaan khusus bagi orang-orang yang sholat malam banyak sekali. Di antaranya beliau bersabda, ya ayuhan nasu absus salam wa at'imut tu'am wa sallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Manusia, sebarkan salam, beri makan kepada manusia, kepada orang-orang yang butuh, ya. Dan sholatlah di malam hari ketika manusia tertidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat, ya. Kebiasaan yang sangat baik. Dan juga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, dan orang-orang yang mengatakan wahai Rabb kami, palingkanlah kami, jauhkanlah kami dari siksaan neraka jahanam. Sesungguhnya siksaannya itu membuat kehinaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya siksaan neraka itu benar-benar tempat kembali yang buruk, ya, tempat yang buruk untuk didiami. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan orang-orang yang ketika berinfak mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit, akan tetapi menginfakkan harta yang wajar di antara keduanya, ya. Jadi tidak berinfak terlalu banyak sampai menelantarkan keluarga sendiri yang menjadi tanggungannya, dan juga tidak kikir, tidak pelit sehingga tidak mau infak sama sekali, tapi di tengah-tengah, ya, bijak, ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak berdoa, beribadah kepada selain Allah, ya. Ya, ini tidak berbuat syirik maksudnya, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, maka barang siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan dosa, siksaan, balasan yang sangat besar, dilipat gandakan untuknya adab di hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Naudzubillah. Ini balasan Bapak Ibu bagi 3 dosa ini: berbuat syirik, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, kemudian yang ketiga adalah berzina. Allah kemudian mengatakan wa man taba, ya, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang taubat. Nah,
Ya, ada kesempatan Bapak Ibu, kecuali orang yang tobat dan beriman dan melaksanakan amal soleh. Kenapa disebut beriman Bapak Ibu? Karena dia sebelumnya sudah syirik. Kalau orang yang berbuat syirik itu batal imannya, terhapus imannya, maka Allah mengatakan taubat, beriman lagi. Ya. Jadi kalau orang berbuat syirik, maka dia harus bertobat, berhenti dari berbuat syirik itu, dan beriman kembali. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak, dan menunjukkan bahwa dosa syirik itu dosa yang paling besar. Kenapa dikatakan paling besar? Karena bisa menghapus keimanan, bisa membatalkan keislaman. Jadi tidak remeh Bapak Ibu, bukan sesuatu yang remeh syirik ini. Ya. Sekali kita sengaja melakukannya, tidak mau tobat, ya, maka udah habis semua. Ya. Nah, sehingga semestinya kita menyikapi dosa syirik ini jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa yang lain, meskipun manusia tidak menganggap demikian. Ya. Dan memang terkadang Bapak Ibu kita melihat orang mencuri, ingin digebukin, ya, bahkan seringkali digebukin kalau kedapatan, dipukul. Ya. Lihat orang kedapat orang berzina, diasingkan luar biasa. Tapi melihat orang berbuat syirik tidak ada masalah. Ya. Orang berbuat syirik tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang dibuat acara khusus. Ya. Bahkan kadang-kadang dianggap sebagai sebuah adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Ya. Padahal tidak. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Ya. Sampai-sampai Allah menyebutkan taubat dan beriman lagi. Ya. Karena imannya sebelumnya sudah terhapus. Nah, maka Allah mengatakan kalau mereka bertobat, beriman dan beramal soleh, maka keburukan-keburukan itu diganti dengan kebaikan. Artinya taubat tersebut merupakan amal soleh, menjadi kebaikan. Terakhir Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah SWT mengatakan walladzina la yashhaduna zur. Nah, ini ya. Dan orang-orang yang tidak mempersaksikan perbuatan dosa. Ya, jadi tidak, maksudnya tidak ikut serta, ya, atau tidak menonton perbuatan-perbuatan dosa, tidak berada di majelis tempat dilakukan perbuatan dosa yang Allah haramkan, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Nah, kaitan dengan kita saat ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ya berkaitan perayaan orang-orang di luar agama Islam, termasuk perayaan menyambut tahun baru Masehi. Ya. Perayaannya, ya. Jadi ikut merayakan tahun baru Masehi ini merupakan larangan yang termasuk dalam ayat ini. Ya, jadi orang-orang hamba-hamba Allah Ar-Rahman Maha Pengasih itu, mereka tidak ikut serta, mereka tidak ikut-ikutan untuk melakukan perayaan-perayaan orang-orang kafir. Ya, tidak ikut serta. Mereka tahu bahwa kalau mereka menyerupai suatu kaum, maka mereka merupakan bagian dari kaum tersebut. Ya. Nah, sehingga kemeriahan yang dilakukan oleh manusia di akhir tahun menyambut datangnya tahun baru, nah hendaklah kita jauhi. Ya. Ada yang sambil nyanyi-nyanyi, ya, buat acara khusus tahun baru. Ya. Ya. Sore itu sudah mulai mengumpulkan persiapan, ya, bahkan sejak paginya cari bara, ya, cari kayu untuk bakar ikan atau untuk bakar sate nanti malam, ya, siapkan alat-alat musik, alat-alat karaoke-nya, ya, kemudian nyanyi nunggu sampai jam 12.00, ya. Ya, pas di jam 12.00 dihitung bareng-bareng, kemudian dinyalakan kembang api, ribut, ya, mengganggu orang yang sedang tidur istirahat, bahkan orang sakit. Nah, ini merupakan kemaksiatan yang berlipat-lipat Bapak Ibu jamaah dengan Allah. Nah, hendaklah kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita salah langkah. Ya, jangan sampai kita keliru dalam melakukan mengambil keputusan, ya, memperturutkan keinginan atau hawa nafsu sehingga ternyata mengundang murka Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum, demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila kata-kata berkenan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.